Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 5 September 2022, Pekan Biasa ke-23. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama, dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 6 sampai 11. Rasul Paulus mengkritisi cara hidup jemaatnya di Korintus seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Apa yang dikritisi oleh Rasul Paulus? Jemaat di Korintus, tentu tidak semua, tetapi ada sebagian orang yang telah melanggar kesusilaan. Ada sebagian orang yang mempraktikkan hidup asusila. Tegasnya, ada yang melakukan incest dalam kehidupan. Yang lebih lagi dikritisi oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang melakukan hal seperti itu justru menyombongkan diri dengan cara hidup asusila seperti itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Korintus untuk menjaga kekudusan hidup. Jangan sampai karena cara hidup sekelompok orang atau sebagian orang yang incest, yang asusila itu, lalu kemudian menghancurkan kekudusan hidup sebuah persekutuan. Dan kelihatannya Rasul Paulus agak marah. Dia malah meminta jemaatnya di Korintus untuk menyingkirkan orang yang punya cara hidup seperti itu. Bahkan dia meminta dalam nama Yesus, orang-orang itu harus disingkirkan. Kata Rasul Paulus, supaya secara badani orang itu hancur, tetapi orang itu mengalami hidup secara jiwani, secara rohani. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan bersama kita menjumpai tindakan-tindakan atau sikap asusila. Tetapi kita diingatkan oleh bacaan pertama hari ini untuk memperhatikan cara hidup kita supaya jangan sampai membuat atau jangan sampai melukai, mencederai kekudusan hidup dalam sebuah persekutuan yang mengambil contoh kekudusan hidup Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pertama-tama menjaga kehidupan kita, tetapi di sisi lain bila ada yang seperti itu, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menegur, untuk memberitahu, tentu dengan cara yang manusiawi dan kristiani. Sementara di sisi lain dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita diperlihatkan lagi satu sikap Yesus yang tetap mau berbuat baik, sekalipun dia dikritisi oleh orang Farisi dan ahli Taurat hanya karena perbuatan baik itu dilakukan pada hari Sabat. Yesus berhadapan dengan seorang yang mati sebelah tangannya, yakni tangan kanan, dan itu terjadi pada hari Sabat. Yesus sudah tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena itu ia berkata kepada mereka,
Apa yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Pertanyaan itu membungkam orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus akhirnya tetap berbuat baik. Dia menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan, yang tangannya mati. Saudari dan saudara terkasih, perbuatan baik tidak terikat, tidak dibatasi oleh waktu, oleh ruang. Seharusnya perbuatan baik dilakukan setiap saat, entah pada hari Sabat ataupun tidak. Kalau pada hari Sabat orang-orang Farisi dan ahli Taurat beralaskan atau mengatakan, berargumentasi bahwa itu hari untuk Tuhan, hari di mana orang menyembah Allah. Jangan lupa, Allah yang disembah adalah Allah yang menyelamatkan. Maka Allah yang menyelamatkan harus dihadirkan setiap saat dalam kehidupan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sudah persis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah, yang menjadi hakikat Allah sendiri, yakni menyelamatkan manusia. Saudari dan saudara terkasih, teruslah berbuat baik, melampaui batas-batas ruang dan waktu, melampaui batas-batas suku dan agama. Kita mengikuti contoh hidup Yesus sendiri yang terus melakukan perbuatan baik sekalipun begitu banyak dapat tantangan. Saya juga mengingatkan kita sekalian untuk mendoakan orang-orang yang mau berbuat baik tetapi yang terus-menerus dikritisi secara tidak pantas. Kita berdoa supaya orang yang punya niat baik untuk selalu berbuat baik untuk kebanyakan orang, untuk kebaikan publik, supaya mereka tetap kokoh dan kuat, tegar, terus berbuat baik demi orang banyak. Semoga kita juga mau berbuat baik demi orang banyak, sekalipun kita dikritisi. Tuhan memberkati.